Rasi bintang menuntun langkah, setiap zodiak punya cinta dan arah. Dari Aries hingga Pisces di angkasa, mereka bicara lewat rasa. Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Baik Sunda. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak. Mungkin dengan tema untuk seseorang yang akan mendekat ya dalam kehidupannya para zodiak. Baik itu dari ciri fisiknya, kemudian juga zodiaknya, kemudian apa maksud tujuannya ya datang kepada para zodiak. Begitupun juga tanggal pertemuannya ya. Ini khususnya untuk orang-orang yang mungkin akan mendekat ya kepada para zodiak. Atau jika ini adalah orang terdekat dalam hidupmu, bisa juga masuk ya. Jadi silahkan nih, ambil saja yang paling beresonansi dengan keadaan teman-teman ya. Dirasa-rasa terlebih dahulu, kemudian anggap saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja lihat ya untuk para Scorpio. Coba kita lihat ya. Dia, siapapun dia yang akan mendekat kepada para Scorpio di minggu menuju minggu akhir ya, di Januari 2026 ini. Coba kita lihat ya seperti apa ciri-cirinya, apa maksud kedatangannya nih. Zodiaknya apa saja ya para Scorpio. Oke, dan kapan? Kapan kira-kira pendekatannya ya? Oke. Untuk para Scorpio, kita langsung saja tarik energi kamu ya. Kita lihat ada kartu apa sajakah untuk para Scorpio ya. Oke, Scorpio diawali oleh Three of Cup di sini ya. Ada Three of Cup untuk para Scorpio. Kemudian juga ada Age of Coin. Kemudian juga ada The Devil. Ada The Devil, kemudian juga untuk para Scorpio ada Page of Wands. Kemudian juga ada Two of Swords di sini. Para Scorpio. Ada juga The Moon ya di sini. Ada The Moon. The Moon terlihatkah untuk para Scorpio? Kemudian juga ada Ace of Wands. Kemudian juga ada Nine of Cups. Kemudian juga ada Emperor untuk para Scorpio nih. Oke. 9 kartu sudah saya bukakan untuk para Scorpio ya. Dia, siapapun dia yang akan mendekat kepada para Scorpio nih ya. Scorpio ini diawali oleh Three of Cup, 3 cangkir di sini ya. 3 cangkir, kemudian juga ada The Moon di sini untuk para Scorpio. Yang artinya apa? Yang artinya ya kamu itu dalam fase magnetis. Para Scorpio ini ya. Kamu itu fase magnetis di sini. Jadi mungkin yang muncul, bukan yang muncul dong. Jadi auranya para Scorpio ini memang sedang ada dalam fase magnetis, ataupun di sini kamu mudah menarik seseorang, apalagi orang-orang yang khususnya mempunyai ikatan emosi atau karma di sini. Ya, biasanya jika di sini paling kuat ya. Ini biasanya bukan orang asing total, bukan orang asing total, bukan orang baru total. Tetapi mungkin orang yang sudah lama gitu. Orang yang sudah lama memperhatikan kamu diam-diam gitu. Atau mungkin seseorang dari lingkaran dekat. Tapi di sini juga ada kartu masa lalu ya untuk para Scorpio, atau bahkan di lingkungan kerjamu. Ya, di lingkungan kerja, lingkungan sosial gitu nih. Nah, ya silahkan. Begitupun juga seseorang yang akan mendekat kepada kehidupan para Scorpio ini, mungkin ciri-ciri utamanya ya, ini adalah orang-orang yang mungkin tenang gitu ya. Ini adalah orang-orang yang memiliki energi tenang. Kemudian juga mungkin orangnya dewasa ya, tidak banyak bicara. Kemudian juga tatapannya itu dalam fokus. Para Scorpio ini adalah orang-orang yang tidak suka drama. Tapi jika soal perasaan, orang ini serius gitu ya. Oke, ini adalah orang yang terlihat dingin di luar. Di luar itu terlihatnya dingin, judes gitu. Kayak yang judes, kayak yang dingin, tapi hangat di dalam, ya. Dan cara orang ini mendekati para Scorpio mungkin
perlahan gitu ya, perlahan tapi konsisten orang ini, para Scorpio. Mungkin jika secara fisik ya, posturnya itu rapi ya, jadi mempunyai gaya yang sederhana. Kemudian juga dari suaranya itu cenderung tenang gitu ya. Ini adalah orang-orang yang suka mengamati kamu dulu. Gimana dong? Ini adalah orang-orang yang suka mengamati kamu dulu gitu ya. Sebelum bertindak dia ngamatin dulu seperti apa kamu orangnya, kamu suka apa gitu ya, kamu itu orangnya bagaimana, diamati dulu para Scorpio. Zodiak yang paling kuat ya, jika kita tarik dari Sun, Moon, Rising-nya gitu. Ini ada dari Pisces ya, ada the Moon gitu, ada the Moon, Pisces. Kemudian juga ada the Devil, berarti Capricorn. Kemudian juga ada Aries di sini ya, ada Aries. Kemudian juga Virgo dan juga Taurus. Nah ini yang paling kuat adalah unsur tanah gitu ya, unsur tanah paling kuat. Hanya paling dominan di sini Capricorn dan juga Empress, Aries, dan kemudian juga ada Pisces di sini untuk para Scorpio ya. Kemudian juga apa sih maksud kedatangan dia gitu dalam kehidupan Scorpio, ataupun datang ya, ingin mendekat pada kehidupannya para Scorpio. Ya tujuannya mungkin ada yang salah satunya itu tidak main-main gitu, bukan main-main. Jadi maksud utama kedatangannya ini ingin mengenal lebih serius kamu ya. Kemudian juga mungkin seseorang di sini mempunyai koneksi batin gitu. Adanya ketertarikan secara emosional, ketertarikan emosional. Kemudian juga seseorang di sini ingin melihat apakah mungkin jika di sini terhubung dengan kamu, atau bahkan yang sudah berhubungan dengan kamu, apakah hubungan ini bisa berlanjut jangka panjang ya untuk para Scorpio. Jadi adanya dorongan di sini untuk melindungi kamu, atau dia ini selalu ingin hadir gitu dalam hidupnya kamu para Scorpio ya. Nah ini energi orang ini jika bisa bicara gitu, jika bisa bicara, mungkin seseorang ingin ada di hidupmu para Scorpio. Ada seseorang yang ingin berada dalam hidupmu. Jadi bukan sekedar lewat. Jika seandainya orang ini ya bisa bicara, nah itulah kalimat yang sering tersirat gitu dalam energi orang ini. Orang ini ingin ada dalam hidupnya para Scorpio ya. Utamanya itu. Ini adalah orang-orang yang diam-diam ya, diam-diam mengamati dulu gitu sebelum dekat kepada kamu, sebelum mepet ya, sebelum mendekat kepada kamu para Scorpio ya. Kemudian juga energi paling kuat. Ini energi paling kuat mungkin tanggal pertemuannya ya. Energi pertemuannya itu paling kuat. Jika dari vibrasi ya, ini mungkin 25. Berarti tanggal 25 Januari sepertinya. Ya. Jadi ciri pertemuannya mungkin bisa tidak sengaja, gitu ya, bisa tidak disengaja. Ataupun mungkin di sini melalui urusan kerja, atau lewat teman, ya, atau di sini adanya komunikasi online, lewat online, ya. Nah ini awalnya mungkin terasa terbiasa gitu, tapi emosinya bisa langsung terasa dalam gitu ya. Apalagi para Scorpio kan orangnya sangat perasa sekali. Jadi kamu tuh tahu jika ada orang-orang yang sepertinya naksir kamu atau suka sama kamu di sini. Para Scorpio, hanya untuk para Scorpio ini penting ya, kamu di sini harus apa? Jangan terlalu menguji seseorang ini, ya. Apalagi kamu ujinya itu terlalu lama gitu. Untuk para Scorpio, mungkin jika betul dipertemukan, lebih baik jujur atau bahkan terbuka pelan-pelan di sini. Tetapi jika di sini kamunya menutup diri, dia bisa mundur. Orang ini bisa mundur meskipun sebenarnya niatan dia serius gitu. Ya, untuk para Scorpio. Ini adalah orang-orang yang semangat ya. Orang-orang yang semangat gitu. Para Scorpio. Dia ini selalu
selalu memantau kamu atau bahkan selalu hadir gitu ya. Selalu hadir. Apalagi misalnya jika orang ini mempunyai kontak kamu, punya medsos kamu, atau bahkan mungkin kamu, temen kamu, dia juga kenal para Scorpio, ya. Dan ini adalah orang-orang yang mungkin butuh butuh kepastian juga, gitu ya, untuk para Scorpio. Kemudian juga antara 24 sampai 26 lah. Dari 24 sampai 26 ini energi orang ini terasa gitu ya, untuk para Scorpio. Kehadiran orang ini bisa terasa gitu untuk para Scorpio ini. Kemudian juga Aries adalah orang yang mungkin kuat ya di sini. Aries seseorang yang kuat, para Scorpio. Kemudian juga lumayan egonya tinggi kan? Aries itu mempunyai ego yang sangat tinggi di sini. Jadi jika tidak kamu lihat sama sekali, mungkin bisa mundur gitu. Kemudian juga hadirnya para unsur tanah gitu ya. Para unsur tanah, para elemen tanah itu juga sama gitu. Para Scorpio di luar itu terlihat cuek ya, tetapi padahal dia itu hatinya hangat. Jika di sini kamu terlalu menutup diri atau bahkan mungkin kamu judesin dia, ya dia bisa mundur gitu. Untuk para Scorpio dia bisa mundur, bisa mundur ya. Jadi sudah jelas nih untuk para Scorpio dari maksud kedatangannya gitu ya. Apalagi energi orang ini seperti ingin selalu hadir gitu ya dalam hidup kamu untuk para Scorpio. Kemudian juga ini adalah orang-orang yang mudah tersulut emosi. Mudah tersulut emosi di sini. Ini kebanyakannya juga bernuansa ego untuk para Scorpio ini ya. Hanya memang dominan paling kuat ini Capricorn. Para Capricorn nih untuk para Scorpio ya. Jadi Scorpio tetap semangat, dan seperti itu ya bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.